Didominasi pemain muda, legenda timnas Belanda, Giovanni van Bronckhorst optimis masa depan timnas Indonesia cerah. Legenda timnas Belanda, Giovanni van Bronckhorst menilai masa depan skuad Garuda saat ini sangat cerah. Sebab menurut pemain berdarah Indonesia tersebut, saat ini timnas Indonesia didominasi pemain muda yang menjanjikan yang bisa bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Giovanni van Bronckhorst merupakan legenda timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Diketahui, Van Bronckhorst memiliki garis darah Maluku dari ibunya yang bermarga Sapulete. Jika ditilik lebih jauh, Van Bronckhorst merupakan anak dari ayah keturunan Indo bernama Victor van Bronckhorst dan ibu bernama Francien Sapulete yang berasal dari Maluku Tengah Saparua. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, Van Bronckhorst menilai kalau timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain muda berkualitas. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi dan juga saat ini banyak pemain muda, ujar Van Bronckhorst, dipetik dari BBC Sports. Van Bronckhorst pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan timnas Indonesia suatu saat nanti. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan tim nasional Indonesia, tandasnya. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh menjanjikan kemenangan menghadapi Vietnam. Ia optimistis skuad Garuda akan mengalahkan Vietnam di dalam kedua pertandingan. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan 2 kali pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lalu Indonesia gantian dijamu Vietnam pada 26 Maret 2024. Sandy Walsh mengaku sangat optimistis dalam menatap laga tersebut. Beberapa alasan yang membuat Sandy Walsh optimistis antara lain karena persiapan yang telah dilakukan Indonesia. Termasuk juga karena skuad Garuda telah mendapatkan kekuatan baru dengan masuknya beberapa pemain naturalisasi baru. Shin Tae-yong sendiri telah mengumumkan 28 pemain yang disiapkan untuk menghadapi laga ini. Dari 28 nama tersebut ada sejumlah wajah baru seperti Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Nathan Choi Aon, dan Jay Itzes. Meski baru Jay dan Nathan yang sudah bisa bermain karena sudah diambil sumpahnya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebagai pemain timnas Indonesia saya optimistis, saya serius menyiapkan diri sebaik mungkin, kata Sandy Walsh di YouTube pribadinya. Saat saya bertemu dengan para pemain abroad bersama Coach Shin, kita semua berjanji akan memberikan segalanya untuk kemenangan timnas Indonesia, ucapnya. Sandy Walsh juga menyatakan kemenangan melawan Vietnam, baik di GBK dan saat laga tandang menjadi target yang dijanjikan kepada seluruh supporter timnas Indonesia. Terakhir kami menang 1 gol di Asian Cup, namun yang pasti, saya optimistis tim akan lebih siap saat pertandingan nanti dan mengejar kemenangan, baik di SUGBK ataupun Vietnam, ucap pemain berusia 29 tahun. Timnas Indonesia makin kuat, Yesus Casas yakin timnas Indonesia bisa kalahkan Vietnam dengan mudah. Pelatih timnas Irak, Yesus Casas yakin timnas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Vietnam. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia harus melawan Vietnam pada minggu depan. Nantinya, skuad Garuda bakal menghadapi Vietnam sebanyak 2 kali. Ini merupakan laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Pertandingan pertama dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 21 Maret 2024. Sedangkan laga kedua digelar di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam, pada 26 Maret 2024. Pelatih dari rival Indonesia di Grup F, Yesus Casas sendiri sangat yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki gaya permainan dan skuad yang lebih baik ketimbang rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia kemarin, tutur Yesus Casas. Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik. Saya rasa semua harus mengakuinya, lanjutnya. Kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Vietnam, saya rasa Indonesia akan menang mudah, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam skuad Indonesia, tegas pelatih berusia 50 tahun tersebut.
Meski begitu, Yesus Casas memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Vietnam. Ia lalu memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya. Syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Namun Vietnam juga merupakan tim yang sangat bagus, kita, Irak, juga kesulitan. Harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya juga terus menunggu pertandingan melawan Indonesia kembali, dengan skuad terbaik Indonesia, itu akan sangat menarik, tutup pelatih kebangsaan Spanyol. Striker Feyenoord yang memiliki darah Papua, Yankuba Minteh yang awalnya dikabarkan ngebet bela timnas Indonesia akhirnya memiliki keraguan. Yankuba Minteh belum mantap bakal merapat ke tim nasional Indonesia karena mengetahui prosesnya yang terlalu ribet. Striker berusia 19 tahun itu, menjadi pemain keturunan yang sempat muncul di daftar nama calon naturalisasi. Menurut Exco PSSI Hassani Abdul Ghani, dirinya sempat berkomunikasi dengan Yankuba secara Zoom pada beberapa minggu yang lalu. Yankuba memang ngebet bela timnas Indonesia, kemarin saya coba berkomunikasi, tapi sepertinya susah, ujar Hassani dikutip dari Bola Sport. Namun pada akhirnya sang pemain akhirnya mendapat keraguan untuk memilih membela timnas Indonesia. Yankuba menyebut proses yang harus dijalani untuk pindah kewarganegaraan terlalu rumit tak semudah yang dibayangkan. Saya lihat di berita yang beredar, proses dua pemain terlihat tak mudah, saya sekarang merasa ragu, tulis Yankuba. Namun jika cinta untuk negara, apapun bisa terjadi, entah sekarang atau lusa, tutup Yankuba. Pemain keturunan Marco Ian Gustil senantiasa mengikuti perjalanan timnas Indonesia, meski ia belum bisa berganti kewarganegaraan. Pemain PSV Eindhoven ini tetap menyampaikan dukungan untuk timnas Indonesia. Melalui Instagram Stories-nya, Gustil mengunggah jadwal pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia tak lupa memberikan dukungan untuk Asnawi Mangkualam CS. Dalam unggahannya tersebut, Gustil membubuhkan emoji bendera Indonesia dengan tanda hati, artinya ia ingin skuad Garuda meraih kemenangan melawan Vietnam. Sementara itu, pertandingan melawan Vietnam adalah laga hidup mati untuk menentukan nasib timnas Indonesia. Jika skuad Garuda mampu mengalahkan Vietnam dalam 2 kali pertandingan, maka peluang timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya masih terbuka. Skuad pimpinan Philippe Troussier sudah mendapat 3 poin saat memenangi laga awal menghadapi Filipina. Sedangkan Indonesia baru mendapatkan 1 poin dari 1 kali kalah dari Irak dan 1 kali imbang menghadapi Filipina.